Bapak Ibu, hari ini kita mau memikirkan kembali apakah kita ini hidupnya kita itu berharap kepada Tuhan. Di dalam kesulitan yang kita hadapi, apakah kita mengharapkan Tuhan ya, dengan datang dan berdoa kepadanya supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya coba bertanya ya, Bapak Ibu, walaupun kita ada orang Kristen, tapi adakah kita berdoa? Kita tahu orang Kristen harus berdoa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita memang ada berdoa? Dan berdoanya bukan berdoa basa-basi, hanya diadakan. Tapi dari dalam hati meyakini bahwa Tuhan menjawab doa. Dan ketika kita dalam kesulitan, kita akan bawa hal itu kepada Tuhan. Sampai kita menemukan pertolongan kita. Saya mau bicara mulai dengan sebuah survei. Tentu di Indonesia, gereja-gereja tidak mempunyai resources atau tidak kepikiran. Tapi di Amerika, itu banyak sekali diadakan survei. Jadi di tahun 2007 ya, memang sudah agak lama, sudah hampir 15-16 tahun lalu, mereka adakan satu survei, satu lembaga namanya The Pew Research. Pew itu adalah bangku gereja, ya. Jadi karena ini adalah lembaga yang memang selalu mengadakan penelitian tentang gereja, jadi lembaganya disebut Pew Research. Artinya penelitian bangku gereja, kadang berhubungan dengan hal-hal gerejawi. Jadi di 2007 mereka adakan satu penelitian, satu survei, dan hasilnya bisa menjadi cermin bagi kita. Ya, walaupun ini orang Kristen di Amerika, tapi ini barangkali juga jadi cerminan ya, secara umum orang-orang percaya. Nah, saya mau kita melihat ya, berapa itu persentase orang Kristen yang berdoa. Kemudian yang lebih banyak berdoa itu kategori Kristen yang kekayaannya seperti apa. Itu menarik sekali. Kemudian kita juga lihat yang banyak berdoa itu kategori yang berusia berapa. Ya, ini hanya sebatas untuk Bapak Ibu mengetahui dan lihat bahwa secara umum ini yang terjadi. Apakah saya juga seperti ini? Nah, 2007 ya, sampel size-nya itu ada orang yang ditanya itu adalah 28.279. Jadi objek yang ditanya itu sangat besar ya, hampir 30.000 orang. Jadi saya rasa ini cukup mewakili, karena ramai yang ditanya. Yang mengatakan dia berdoa paling tidak 1 kali sehari. Ya. Jadi adalah dia berdoa paling tidak 1 hari sekali. Bisa dia berdoa lebih banyak. Nah, kategori ini ada 66%. Jadi sebenarnya cukup disyukuri. Ya. Ada 66% orang Kristen itu setidaknya ada berdoa 1 kali sehari. Jadi kalau rata-rata jemaat kita yang kebaktian hari Minggu umumnya bisa sampai 100 lah katakanlah, itu berarti ada 66 yang tiap hari ada berdoa. Tapi 34 yang tiap hari tak pernah berdoa. Oh, banyak juga itu. 66% itu kelihatannya banyak. Tapi ketika dilihat bahwa 34% itu tak bisa mengatakan setidaknya dia berdoa 1 kali setiap hari. Itu ternyata banyak itu. 34% itu. Nah, sekarang yang mengaku berdoa setiap minggu ada berdoa sekali.
18%. Jadi dari 100 orang, ada 18 yang mengaku bahwa dalam seminggu, ya dia adalah berdoa 1 kali. Jadi dalam 7 hari itu, dia berdoa 1 kali. Jadi banyak hari itu dilalui tak berdoa. Itu ada 17 orang tuh dari 100. Lalu yang berdoa sebulan sekali. Atau mengaku bahwa dalam 1 bulan adalah dia berdoa gitu loh. Itu ada 5%. Dari 100 orang, 5 orang ini sebulan itu barangkali dia hanya berdoa sekali. Jadi hari-hari yang banyak itu, minggu-minggu bisa berlalu dia tak berdoa. Ini ada 5%. Lalu satu kategori lagi yang bilang jarang atau hampir tidak pernah, seldom or never, ya, jarang berdoa, hampir tak pernah berdoa. Berapa persen tahu tak? 9%. Nah, dari 100 orang jemaat ada 9 yang hampir tak berdoa dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Yang satu kategori terakhir yang dia bilang don't know, tak tahu saya, tak tahu, tak bisa jawab. Ya mungkin tak mau jawab lah, kadang-kadang kan malu gitu, tak mau jawab. Jadi saya don't know 1%. Nah, itu survei itu. Di Amerika ini. Amerika walaupun banyak orang berpindah ke sana ya dari seluruh dunia, agama pun beraneka ragam, tapi kan tetap mayoritas itu Kristen tuh. Ya, mayoritas itu Kristen Protestan tuh. Orang-orang Presbyterian itu banyak sekali itu. Makanya di daerah selatan itu ada satu istilah Bible Belt, ya, Bible Belt. Ada daerah Bible, daerah Alkitab gitu loh. Itu kebanyakan orang-orang Baptis. Tapi hasilnya survei tentang kehidupan doa adalah seperti ini. 66% setiap hari ada berdoa. 18% seminggu adalah berdoa. 5% sebulan ada berdoa. 9% jarang atau tak pernah berdoa. 1% lebih baik tak usah dibicarakan. I don't know. Jadi Bapak Ibu merasa gimana? Jadi ternyata ya, kehidupan doa yang kita selalu bilang itu ada nafas orang Kristen. Wah, bernafas ini 4 menit kita tak bernafas, tak ada oksigen ke otak kita pasti mati. 4 menit saja, pasti mati. Karena otaknya rusak, 4 menit tak punya oksigen. Dan kita punya slogan kan gereja, nafas kehidupan, doa nafas kehidupan. Tapi ternyata kebanyakan dah dead ini. Betul tak? Kebanyakan tak berdoa. Bukankah kita mati ini? Jadi kita ini, kalau Bapak Ibu tanya diri sendiri ya, kita ini kategori yang mana? Kategori yang pertama setiap hari ada berdoa, atau yang seminggu baru berdoa sekali, atau yang sebulan baru berdoa sekali, atau hampir tak pernah berdoa lagi. Atau yang kita bilang, lebih baik jangan ditanyakan sama saya. Nah, hal yang menarik saya lihat lagi ini. Kategori umur ya, kategori umur. Kelompok umur mana itu yang banyak berdoa? Kita lihat saja yang at least one a day. Karena saya lihat dari yang setiap hari, seminggu, sebulan, itu sangat menarik. Prosentasenya itu semua rata-rata sama. Jadi kita cukup ambil yang
setiap hari bilang ada berdoa itu untuk melihat kategori ubun mana itu yang paling banyak berdoa ya. Karena ini mewakili semua kelompok yang lain. Dari 18 tahun sampai 29 yang tiap hari ada berdoa itu hanya 15%. Wah, jadi anak-anak remaja dan pemuda kita itu nggak berdoa itu. Karena 15% saja. Ada berdoa. Tapi dari 100 remaja pemuda, 15 orang yang tiap hari berdoa. Lainnya 85 orang tak berani bilang dia tiap hari ada berdoa. Jadi kamu berdoa nggak remaja pemuda kita ini tiap hari? Kalau tidak ya kamu masuk kategori yang 85 itu. Yang usia 30 sampai 49, ini usia yang paling berat kan? Usia yang bertanggung jawab untuk keluarga, usia yang paling banyak menghadapi masalah, dia paling tinggi. 33%. Tapi tetap hanya 33%. Dari 100 orang di usia ini hanya 33 yang berdoa setiap hari. Yang lainnya tak berdoa juga. Padahal beban berat. Yang 30 tahun sampai 49 itu yang baru berkeluarga, yang baru punya anak, yang harus meniti karir, yang harus membiayai banyak, itu beban berat itu. Tapi ternyata hanya 33% yang berdoa setiap hari. Yang lebih tua ya, 50 sampai 64 umurnya itu ada 30%. Ini dah usia menuju pensiun, dah adanya pensiun itu. Yang bebannya mungkin dah lebih ringan, tapi tetap hanya 30% saja yang tiap hari ada berdoa. 70%-nya pun tak tiap hari berdoa. Lalu yang 65 tahun ke atas, golongan usia indah lah ya. 22% yang setiap hari berdoa. 78 orang tak berdoa juga setiap hari. Nah, itu adalah hasil tanya-tanya ya kepada jemaat. Hasil tanya-tanya kepada 28.279 orang. Dan data ini menolong kita untuk melihat bahwa memang mereka yang punya tanggung jawab, punya beban lebih besar di usia 30 sampai 64, inilah kelompok yang banyak berdoa karena mereka mewakili 63%. Mungkin karena beban itulah membuat mereka menyadari membutuhkan pertolongan, jadi tidak berdoa. Tapi yang dari umur 18-29 yang masih agak muda, mungkin tak terlalu punya beban sehingga tak terdorong harus mencari pertolongan, maka hanya 15% berdoa. Lalu yang sudah tua, usia indah, barangkali merasa dia sudah tak perlu urus apa-apa, tetap melihat masalah, sehingga hanya 22% saja yang berdoa. Lalu satu hal lagi, dari penghasilan mereka. Karena ini akan menolong kita melihat kelompok penghasilan yang bagaimana, itu yang berdoa banyak. Dan siapa yang merasa tak perlu berdoa. Nah, ini Amerika ya. Jadi mereka bagi dari mereka yang penghasilannya di bawah 30.000. 30.000 itu ya sekitar mungkin 48 juta ya, 480 juta. Jadi rata-rata yang kurang dari 4.000 sebulan lah, 4.000 ya 60-an juta ya. Sorry. Ini kategori yang paling rendah lah ya. Itu yang tiap hari berdoa ada 37%.
Lalu kategori yang lebih kaya sedikit, yang dari 30.000 sampai 50.000, itu 21%. Lalu yang lebih tinggi lagi, yang 50.000 sampai 100.000, itu 26%. Lalu yang kaya sekali, dari 100.000 ke atas, 15%. Nampak kan? Yang lebih kaya, dia lebih kurang berdoa. Jadi ini menandakan apa? Kalau saya lihat statistiknya ya, dari 4 kategori yang di bawah 30.000 itu, ya kita anggaplah ya penghasilannya lebih pas-pasan ya. Nah ini 37% ini yang paling banyak berdoa. Apa? Karena butuh kan? Karena penghasilannya mungkin kurang atau pas-pasan, dia banyak kebutuhan, maka dia banyak berdoa karena mencari pertolongan Tuhan. Sedangkan yang sudah lumayan bagus ya, 30.000 sampai 50.000, 30.000 sampai 100.000 lah, inilah cukup oke. Total mereka hanya 21% dan 26%. Ya, jadi statistiknya itu jauh menurun daripada yang pertama. Lalu orang kaya sekali, hanya 15%. Karena orang kaya tidak merasa ada kebutuhan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Kristen itu dalam hal berdoa, dia lebih memikirkan kebutuhan materi, ya, kebutuhan materi dalam bentuk uang, memenuhi kebutuhan yang real. Jadi yang penghasilannya pas-pasan atau kurang, kebutuhannya kan agak sulit terpenuhi. Jadi dia banyak berdoa. Sedangkan yang kaya, kebutuhan materinya terpenuhi dengan amat baik. Dia hampir tak merasa dia butuh apa-apa. Sehingga dilihatnya hanya 15% yang berdoa. Jadi kita orang Kristen itu lebih melihat bahwa doa itu lebih dikaitkan pada kebutuhan yang nyata. Kita tak melihat tentang hal sisi kerohaniannya. Sisi kerohanian itu kan banyak tuh. Pertumbuhan iman kita, ya pertumbuhan karakter kita, pelayanan di gereja, hal-hal itu kelihatannya itu bukan hal-hal yang biasa didoakan. Ya, sehingga kalau hal-hal ini ada hal-hal yang diutamakan, maka kategori penghasilan berapapun dia akan kurang lebih sama. Tapi ternyata yang agak miskin jauh lebih banyak berdoa, dan yang kaya sekali jarang berdoa. Itu menunjukkan bahwa cara berpikir orang Kristen itu adalah berdoa itu selalu dalam hubungan dengan kebutuhan hidupnya, bukan urusan kerohanian. Nah, jadi saya rasa ini survei yang menarik. Dan ini menjadi sebuah cermin bagi kita untuk melihat, apakah saya seorang Kristen juga seperti ini? Saya di Kristen yang bagaimana ini? Saya orang yang tiap hari berdoa, atau yang hanya seminggu sekali, sebulan sekali, jarang sekali. Di kategori umur saya itu berdoa tidak. Di kategori penghasilan saya ini yang bagaimana? Yang berdoa apa tidak berdoa? Nah, ini hanyalah sebuah survei yang saya bicarakan pada Bapak Ibu untuk menarik perhatian Bapak Ibu tentang hal berdoa ini dalam kehidupan kita sendiri. Yang mau saya lakukan pagi hari ini adalah berbicara kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan mau menolong kita dalam kesusahan kita. Tapi kamu harus berdoa. Dalam diri kamu harus ada satu keyakinan, satu iman
bahwa Tuhan mendengarkan doa dan saya akan berdoa. Dan saya akan jadi orang Kristen yang selalu ditolong oleh Tuhan. Dan kita dibentuk menjadi satu umat, satu gereja yang punya kekuatan besar. Kekuatan dalam berdoa. Menjadi umat yang diberkati. Karena kita ada umat yang selalu ditolong oleh Tuhan melalui doa kita. Jadi ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu ditulis oleh Raja Daud. Apa yang dia katakan? Aku telah mencari Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dia mencari Tuhan dan Tuhan jawab dia. Ketika Tuhan menjawab, Tuhan melepaskan dia dari kegentarannya, melepaskan dia dari hal yang menjadi ancaman dia, kesulitan yang menyusahkan dia. Tuhan lepaskan dia dari kegentaran ini. Bukankah kita ingin ya, bahwa kegentaran kita, kesusahan kita, hal yang menjadi kekhawatiran besar kita bisa tolong dan masalahnya itu bisa diatasi. Kita lihat sekilas tentang Daud ini. Tahun 1024 sebelum Masehi. Itu udah lama ya. 3.000 tahun yang lalu. 1024 sebelum Masehi, itulah saat pertama kalinya kita membaca tentang Daud. Belasan tahun lah, saya rasa sekitar 15 tahun. Kalau kita hitung umurnya ya. Karena dia dilantik umurnya 30 tahun, dan peristiwa yang dialami diperkirakan dia sekitar 15 tahun begitu. Itu pertama kalinya kita baca tentang dia. Yang ketiga, bangsa Israel ditantang oleh orang Filistin, oleh Goliat. Goliat manusia raksasa. Dan orang Israel di satu kubu, mereka tak berani maju berperang. Mereka hanya bersembunyi di situ dan tiap hari dihina oleh Goliat yang mewakili orang Filistin. Kita semua tahu ceritanya. Daud datang dan dengan umpan batu dia mengalahkan Goliat dan memotong kepala Goliat sebagai lambang kemenangan. Nah, itulah pertama kalinya Daud itu muncul dalam sejarah Israel. Anak remaja yang masih muda sekali. Nah, di situ dia disambut oleh Raja Saul di istana. Dia kan seorang hero, seorang pahlawan. Dan jadilah dia kapten dalam militer pasukan perangnya Raja Saul. Dari situlah dia juga menikah dengan putri raja. Jadilah dia seorang anak atau menantu raja. Ya. Dan tahun-tahun berlalu dia selalu memimpin ya pasukan perang untuk memerangi terutamanya bangsa Filistin. Nah, itu berlangsung hampir 12 tahun itu. Ya. Masa-masa dia itu dianggap baik, menguntungkan istana, dia bisa membesarkan kerajaan Israel dan dihargai, dihormati sebagai seorang panglima. Itu 12 tahun. Cukup lama. Tapi dalam tahun-tahun yang berjalan ini, sesungguhnya dari awal Saul itu sudah khawatir bahwa Daud ini terlalu kuat, dia terlalu besar,
dia bisa mengambil alih taktanya. Dan setiap raja pasti mau mewariskan taktanya kepada putranya sendiri. Saul punya Yonatan dan punya anak laki-laki yang lain. Daud adalah seorang menantu saja. Di sisi lainnya juga puji-pujian yang dikumandangkan ya oleh masyarakat. Karena mereka itu di tahun-tahun itu kan banyak kemenangan dan perang. Saul mengalahkan tuh beribu-ribu, mereka bilang. Nah, tapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Jadi lagu-lagu rakyat seperti ini membuat Saul jadi iri. Dia tidak suka. Dia ada raja. Kenapa dipuji lebih besar itu adalah bawahannya. Dia hanya 1.000, tapi Daudnya 10.000. Berlaksa-laksa. Jadi dinamika seperti ini ya, secara psikologis ada iri hati, ada kebencian, walaupun itu ada menantu. Secara politik, ketakutan bahwa nanti taktanya akan diambil alih oleh Daud, itu semua bercampur aduk itu dalam diri Saul. Sehingga dari awal sesungguhnya sudah ada rencana untuk membunuh Daud, tapi tak pernah dikemukakan karena Daud ini begitu populer. Nah, tapi lama kelamaan Saulnya sudah tak bisa menahan diri. Jadi 10 tahun kemudian di tahun 1014 perintah membunuh Daud itu keluar. Ya. Kalau dahulu hampir 10 tahun dia hanya coba mentolerir kehadiran Daud dalam istana, dalam militernya. Tapi sekarang dia keluarkan perintah, Daud harus dibunuh. 10 tahun kemudian. Berarti usia Daud itu hanya sekitar 25 itu. Nah. Jadi dalam keadaan yang begitu terdesak ini, Daud akhirnya harus melarikan diri dari istana. Karena kalau dia tetap di situ, dia pasti dibunuh. Dia bahkan tak bisa menyembunyikan diri di wilayahnya kerajaan Israel. Dia pasti ketahuan, pasti akan dibunuh juga. Tak ada tempat itu bersembunyi. Makanya kita membaca di 1 Samuel pasal 21, akhirnya Daud itu melarikan diri ke daerah musuh, ke daerah orang Filistin, ke kota Gad. Ini adalah musuh yang diperangi hampir 10 tahun. Dan semua orang tahu siapa itu Daud. Semua orang Filistin tahu itu siapa itu Daud. Tapi kondisi Daud sedemikian sulitnya, dia sampai memutuskan masih lebih aman di Filistin daripada Israel. Jadi Bapak Ibu bisa ya mencoba merasakan kesulitan yang dihadapi oleh Daud. Sehingga dia menggunakan kata kegentaranku. Gentar itu loh. Ya. Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Gentar itu. Ada hati itu bisa goyang tuh. Tapi di Filistin ya, di tanah Gad itu, dia berpikir bisa aman. Tapi ternyata dia tak bisa aman di situ. Kenapa? Pertama, Gad, kota Gad itu adalah kampung halamannya si Goliat. Goliat raksasa yang menjadi tumpuan tumpuan Filistin dalam berperang dengan Filistin 10 tahun yang lalu, itu dibunuh oleh si Daud. Jadi amarah Filistin ya, amarah terutama
dari kota Gad ya, penduduk kota Gad terhadap Daud itu pasti jauh lebih besar. Karena pahlawan mereka dibunuh oleh si Daud. Dan Daud sekarang datang ke kampung halaman Goliat dan mencoba bersembunyi di situ. Jadi dia sesungguhnya masuk ke ruang ke gua singa itu, berbahaya sekali. Tapi dia pikir Israel lebih mengerikan. Saul sudah bertekad, Daud harus dibunuh. Jadi pergi situ. Jadi kondisi Daud di kota Gad itu sepertinya sudah terperangkap. Ya. Dia sendiri yang pergi. Dan setelah dia masuk, baru dia sadar satu hal. Dan dia terperangkap. Dia pikir dia bisa masuk diam-diam, mungkin tak dikenal orang. Tapi sebentar saja kita membaca di 1 Samuel pasal 21 itu, para pegawai istana sudah melaporkan kepada Raja Akis bahwa Daud yang disebut membunuh Belakselasa itu ada di kota. Ya, ternyata dia tak bisa sembunyi, langsung teridentifikasi. Dan dia boleh katakan pasti akan mati. Nah, dalam keadaan seperti itulah dia memohon kepada Tuhan. Mazmur 34 ini, kalau Bapak Ibu baca di judulnya, itu adalah Mazmur yang ditulis ketika Daud melewati peristiwa di Gad ini. Disitulah dia mengatakan, aku telah mencari Tuhan. Dalam situasi yang begitu tertekan, hampir pasti akan mati di Gad ini, dia bilang, aku telah mencari Tuhan. Dan ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dia berdoa. Dan Tuhan memberikan dia hikmat. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Daud, dia berpura-pura menjadi orang gila. Jadi di pintu gerbang, ya, di situ dia pukul-pukul pintu gerbangnya, dia korek-korek pintu gerbangnya, hal yang tak dilakukan oleh manusia waras itu. Lalu dia biarkan ludahnya itu meleleh, ya. Artinya orang yang tak mengontrol diri, yang tak peduli kepada diri sendiri, orang gila, ya biarkan ludahnya meleleh, berarti kotor ya, mungkin biarkan rambutnya terlepas, ya mungkin dia tak mau mandi juga, beda kelihatan kotor ya, dan sembarangan, sehingga orang-orang Gad itu melihat ya, kan mereka pasti mengawasi dia ini. Ini adalah panglimanya Israel. Kita berperang dikalahkan itu sampai 10 tahun gitu loh. Kenapa dia di sini? Kenapa dia muncul di sini? Ada apa? Mereka amati dia, lalu mereka tarik kesimpulan, dia sudah gila. Lalu mereka lapor ke Raja Akis, dia tuh sudah gila. Raja Akis melihat dia, raja dia marah gitu loh. Marahnya bukan kepada Daud, marah kepada pegawainya. Kenapa kalian ya bawa dan bicara orang gila ini kepada saya? Dia gila. Itulah caranya Daud ya tak jadi ditangkap, tak jadi dibunuh, dan dia diam-diam bisa menyusup keluar dari Gad ini dan lari ke padang gurun. Jadi dia bilang, aku mencari Tuhan. Dan ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentarannya. Dilihat dari catatan sejarahnya adalah dia berpura-pura menjadi orang gila. Dan Tuhan menggerakkan hati Raja Akis. Sebetulnya kalau Raja Akis itu sudah dipermalukan dahulu sedemikian rupa,
Orang gila kan juga bisa dibunuh, benar nggak? Mau melampiaskan ya kemarahan kan? Ya udah gila pun mau kita goreng dia, nah bunuh dia itu karena kebencian besar kan? Tapi Tuhan membuat Raja Akis itu merasa malas ya urusin orang gila seperti itu. Jadi biarkan aja dia pergi. Nah, jadi ada hikmat yang diberikan kepada Daud ya, dalam keadaan seperti ini apa yang bisa dilakukan? Kita mungkin tak terpikir, tapi ternyata Daud memiliki satu cara yang tepat ya bagi dia dalam situasi itu. Dan Tuhan membuat hati Akis itu tidak merasa mau membunuh orang musuh besarnya ini, karena dia sudah gila, biarkan dia saja. Itulah sebabnya Daud terlepas dari segala kegentaranku. Jadi melewati peristiwa tersebut, dia menulis puisi ini ya sebagai satu lagu pujian kepada Tuhan dan menceritakan bagaimana dia terlepas. Kita coba berpikir ya, kalau sekiranya Daud dia tidak bersyukur kepada Tuhan, mungkin dia merasa sudah tak ada jalan keluar. Ya, di Israel dia mau dibunuh, di Gad dia mau dibunuh, sudah tak ada jalan keluar. Mungkin dia menerima nasib, dia kata orang, terimalah. Dan dia pasti akan ditangkap, pasti akan dikulitin, akan dibunuh. Maka berakhirlah cerita si Daud itu. Dalam kesusahan dia tak tertolong. Bisa saja seperti itu. Kalau dia tidak memohon kepada Tuhan. Pasti seperti itu. Dia akan berakhir mati muda. Kita sekarang melihat di kita sendiri. Kegentaran kita, saya rasa, tidaklah seperti Raja Daud dengan ancaman nyawa seperti itu. Kalau kita gunakan juga istilah kegentaran, itu dalam arti kiasan ya. Hal-hal yang betul-betul membuat kita tergoncang, hal-hal yang membuat kita itu betul-betul jadi pikiran siang dan malam, dan karena memikirkan terus dengan keadaan tertekan, kamu tak apa terjadi, muncul di dalam mimpi. Benar tak? Benar. Bapak Ibu benar nggak? Hal yang kamu khawatirkan, yang kamu pikirkan, dan itu tak ada jalan keluarnya, kamu mimpikan itu. Begitu berat rasanya. Kesusahan yang tak bisa diatasi, hal-hal yang diharapkan, yang kita rasa itu baik, tapi tak kunjung juga bisa tercapai. Mungkin ini yang kita hadapi. Tapi kamu tak berdoa. Karena tak mempunyai iman bahwa Tuhan akan menolong saya. Tak ada kepercayaan bahwa kalau saya minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan bantu saya dalam hal ini. Tak ada iman itu, tak ada kepercayaan itu. Walaupun kita orang Kristen. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjalani saja seluruh kesusahan itu, menderita dalam banyak hal itu. Tak tertolong, tak terbantu, kita jalani saja. Kadang-kadang sampai pada akhirnya. Saya kasih contoh yang lebih praktis ya, biar kita bisa bayangkan dan mengerti. Kita mungkin mempunyai kesulitan
di dalam usaha kita. Penghasilan, pendapatan terus menurun, ya. Customer terus berkurang. Dan kita sudah menyadari kalau begini terus, mungkin setelah 2 tahun lagi kita udah pasti tutup usaha ini. Jadi kita tiap hari memikirkan, tiap hari mengkhawatirkan. Kita cerita sama sahabat kita, kondisi saya seperti ini, ceritanya saya akan tutup usaha saya dalam waktu yang tak akan lama lagi. Ya, itu saja yang kita lakukan. Kita cerita kepada teman, kekawanan kita, ya. Tapi kita tak memohon kepada Tuhan, tak meyakini bahwa Tuhan adalah kekuatan yang bisa menolong kita. Tak ada keyakinan itu. Kita lakukan saja apa kita bisa, dan situasinya itu terus memburuk sampai satu hari benar-benar usaha tutup. Selesai. Kesulitan kita, kegentaran kita tak terlepas dari kegentaran kita. Kita membiarkan diri kita sampai kepada titik akhir. Karena tak ada pertolongan yang kita terima. Jadi dari hal-hal yang telah berlalu dalam hidup Bapak Ibu, coba kamu pikirkan. Kegagalan saya tersebut yang telah jadi fakta, gagal. Kesusahan yang masih saya derita sampai saat ini dan tak ada yang bisa mengubahnya. Apakah itu karena saya tak berdoa? Ya, kita mungkin berpikir, kenapa sampai begini ya? Apa itu karena saya dari awal masalah itu muncul, saya itu tak berdoa. Saya tak percaya Tuhan bisa menolong saya. Saya hanya mengusahakan diri sendiri. Atau ketika saya merasa tak sanggup lagi berbuat apa-apa, saya pasrah saja. Saya terima sajalah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Dan pada waktu dia terjadi benaran. Apakah kita begini? Jadi saya ingin Bapak Ibu memikirkan, ya, bersungguh-sungguh. Apakah karena kita tak berdoa, karena kita tak percaya, kita tak memohon kepada Tuhan, maka kegagalan, kesusahan itu harus kita tanggung, harus kita alami. Kita setiap orang punya kegagalan, kan? Yang kita akui ya, bahwa itu gagal sudah itu. Itu sudah selesai itu. Tapi selesai dalam kegagalan. Sudah selesai. Sudah tak bisa lagi diapa-apakan. Itu hanya menyisakan kepedihan dan penyesalan. Kenapa dia sampai berakhir seperti itu? Apakah karena dari awal saya itu tak mendoakan hal tersebut dan kita biarkan dia terjadi? Oke, Bapak Ibu harus pikir, ya, supaya kita ada satu kesadaran bahwa itu harus berubah. Kalau itu sudah terjadi, sudah tak bisa apa-apa, ya sudah tak bisa apa-apa. Tapi hidup kita ke depan itu masih akan datang lagi peristiwa-peristiwa, tantangan-tantangan, hal yang menyusahkan itu. Dan kita jangan lagi biarkan semuanya ini terjadi dan nantinya dia mencapai puncaknya yang hanya menyesalkan lagi penyesalan, kesedihan dan kegagalan kepala kita. Yang akan datang ini itu harus kita hadapi dengan doa, dengan memohon Tuhan. Inilah kegentaranku. Tuhan, lepaskan aku dari kegentaran ini. Saya mau kemenangan. Saya tidak mau kegagalan.
Kita mungkin, saya pikirkan juga diri saya sendiri. Saya punya teman dari kecil, teman main. Dan teman yang satu ini selalu ada dalam pikiran saya untuk penginjilan. Selalu. Kalau ada kesempatan, memungkinkan, kalau kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, saya akan coba bawakan Injil. Ya, 2-3 bulan lalu, saya ke rumah dia bangun sendiri, lantai 4 di Bengkong, bukan rumah yang mewah, rumah biasa, tapi di lantai 4-nya sangat menarik gitu ya, karena terbuka gitu, dia bisa melihat pemandangan yang jauh sekali, angin pun cukup banyak, dan enak duduk di situ itu, hanya nyamuk agak banyak aja. Nah, jadi karena suasana sangat santai, ya saya juga bicara tentang Injil Tuhan Yesus kepada dia. Ya. Tapi ya dia hanya dengar-dengar, tak menunjukkan tertarik. Saya ajak dia, undang dia ke gereja, tak pernah hadir. Kakaknya tak pernah hadir, tapi saya undang dia pada pernikahan Kristen, dia hadir itu loh. Jadi kalau urusan agama dia nggak tertarik. Urusan persahabatan, ya kekeluargaan dia tertarik itu. Kadang-kadang saya berpikir ya, apakah saya ini memang kurang ya berdoa kepada Tuhan untuk hal teman saya ini itu. Jadi kegentarannya dalam arti kiasan itu masih sama saya. Pengharapan yang begitu besar agar dia bisa percaya itu masih, tapi tak terpenuhi sampai sekarang. Dan kalau saya memeriksa diri sendiri, sesungguhnya seberapa sering saya mendoakan dia, dan sesungguhnya seberapa saya benar-benar memikirkan, memperhatikan keselamatannya. Barangkali saya juga merasa kurang ya. Jadi itukah yang membuat teman ini tak mau percaya? Karena kita ada memikirkan, ada keinginan, tapi mungkin tak fokus ya. Selintas kepikiran ingin sekali dia bertobat. Lalu lakukan sesuatu, doakan dia. Lalu pelan-pelan kita tak lagi ingat ini. Ya, kita urus hal-hal yang lain. Bulan lewat bulan, tahun lewat tahun. Nanti kepikiran lagi, kita coba lagi. Mungkin saya pikir mungkin inilah penyebabnya, karena kita bukan sangat intensif ya mendoakan, memikirkan dan melakukan hal-hal bisa secara terus menerus, on off begitu. Jadi kalau kita mempunyai suami, mempunyai anak ya, atau mempunyai orang tua yang kita rindu sekali mereka bisa diselamatkan, dan sampai hari ini masih mereka belum datang, walaupun kita ada waktunya memikirkan dan mengharapkan dan berdoa, apakah mungkin? Apakah penyebabnya? Karena kita tak seperti Daud ya, mencari Tuhan sampai kita tertolong. Kita setiap orang ya Bapak Ibu itu punya kesulitannya itu. Kita setiap orang itu punya kegentarannya. Kita setiap orang itu punya hal yang memberatkan hati kita. Dari awal-awal kita sudah sadar ya bahwa STT, Scouting Theologia, mendidik hamba Tuhan untuk GAPI itu sangat penting. Kita ngerti itu dari awal itu. Dari awal GAPI berdiri. Kita tahu kalau kita menerima pekerja yang jadi guru Injil dari STT lain, itu pasti ada hal-hal yang sulit. Doktrinnya bisa beda,
cara kerjanya bisa beda, itu akan sulit. Itu bisa dikatakan adalah bom waktu. Kalau kita tak melatih hamba Tuhan sendiri, dan kita terus rekrut dari STT yang berbeda-beda, itu hanya jadi bom waktu, di mana satu harinya kita akan temukan bahwa gereja kita itu dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan dengan doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Dan bom waktunya sudah meledak. Kemarin hari Senin sampai Rabu kita kan ada di Medan tuh, rapat sinode. Nah disitulah kita temukan. Dan yang berbicara tak merasa bahwa apa yang dilakukan itu ada hal yang bertolak belakang dengan gereja Gapi. Salah satu hamba Tuhan, dia cerita bagaimana dia melakukan pelepasan. Ketika kata pelepasan itu muncul ya, bagi saya itu macam bom meledak gitu. Bagaimana di Gapi ya, ada hamba Tuhan dengan jiwa karismatik itu. Kita Gapi ini anti ajaran karismatik. Kita selalu bicara karismatik, mengusir setan itu adalah salah. Ternyata di tengah-tengah Gapi di Medan itu ada hamba Tuhan yang spesialis usir setan itu. Dan dia tak sadar bahwa dia itu di tempat yang salah itu. Dia berbicara tentang bagaimana dia di rumah sakit, dia usir setan dari seorang ibu muslim, dia bilang. Dan dia dengan bangganya ceritakan dia sudah lakukan ini 50-an kali. Dan dia tak merasa ada yang salah. Bahwa itu dilakukan di Gapi. Pendetanya pun tak merasa ada yang salah. Lalu satu pendeta lain lagi bilang, itu dah benar. Dan ketika saya bilang, bagaimana hal ini boleh? Dia tantang saya, pendeta Kentoro. You bisa tak usir setan? Kami bisa. Saya pikir, apa yang terjadi dengan Gapi? Kayak kita rekrut ini. Rekrut dari luar. Lalu, ada lagi. Kita ini ke Alkitab Presbyterian. Doktrin akhir zaman kita itu adalah premillennialism. Artinya apa? Kita percaya ketika Tuhan datang kembali, dia akan dirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini berdasarkan Wahyu pasal 20 dan nubuatan di perjanjian lama. Tapi dua hamba Tuhan yang saya tanya, dia bilang, kami amil, kami tak percaya ada kerajaan 1000 tahun itu. Dan dua hamba Tuhan itu, dua hamba Tuhan yang pegang gereja. Posisinya gembala. Ketika kita masuk ke doktrin Alkitab, ada lagi perbedaan di situ. Tak itu perbedaan akan begitu runcing sampai kita putuskan doktrin satu itu kita tulis secara sederhana saja. Kalau kita tulis lebih lengkap, dia akan pecahkan Gapi. Karena penatonya bilang, ini kalau masuk pecah kita. Terus terang dibilang sama kami, pecah kita. Jadi untuk mengayomi semua gereja dan satu bendera, maka kita putuskan itu tak usah masuk lah. Kita bahas tulis secara halus saja. Itu adalah bom waktu yang meledak, yang 30 tahun lalu sudah kita perkirakan, kalau kita tak punya STT sendiri.
Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mengurus masalah ini. Itu sudah terjadi. Mereka sudah pegang jabatan semua. Bagaimana kita mau mengatasi masalah ini? Itulah dalam bahasa kiasannya ya. Itu ada kegentaran kita itu. Bagaimana kita mau mengurus situasi seperti ini? Makanya kita harus mencari Tuhan. Supaya Tuhan yang melepaskan kita dari kegentaran ini. Supaya nanti bisa ada jalan keluarnya, tapi tetap utuh, tapi doktrin tapi harus terpelihara. Bapak Ibu, mungkin kamu sering lihat, dengar saya ngomong, kita harus memelihara iman yang murni. Jangan biarkan sampai ada orang menyusup masuk dengan ajaran berbeda. Kamu pikir Pak Pendeta itu lagi banyak mengair, ya? Kok dia tuh paranoid sekali, selalu bicara seperti ini. Padahal kita baik-baik, nggak baik-baik ternyata, nggak baik-baik. Bulan lalu baru kita di kelas tapi ya membahas tentang kitab Yudas, dan saya terus berbicara kita menjaga kemurnian doktrin, ya. Kita harus ingatkan jemaat jangan sampai ada yang terpengaruh oleh doktrin yang salah, doktrin yang berbeda. Nah, kita harus temukan hal seperti ini tengah-tengah kita sekarang. Ya tentu mereka tidak akan terima kalau saya ngomong seperti ini. Kalau dia dengar saya khotbah seperti ini, mungkin hatinya juga tak suka. Tapi itu faktanya begitu sekarang. Nah, kita itu semua orang punya kegentaran. Urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, urusan pelayan kita, itu pun ada kegentaran kita. Kalau kita tak mau berdoa, kita tak datang mencari Tuhan, bisa juga, ya biarlah apa yang terjadilah. Biar nanti itu gapinya mau jadi karismatik sebagian, ya mungkin terjadilah. Ya doktrin akhir zaman mau berbeda, biarkan sajalah masing-masing. Bisa juga seperti itu. Tapi apakah itu yang kita mau? Nah, kalau kita mau, kita harus mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Bagaimana ini nanti bisa diperbaiki, ya, jadi baik kembali. Tuhan bisa melepaskan kita dari kegentaran. Bapak Ibu, kamu harus berdoa. Karena kamu juga punya kegentaran yang memberatkan hati itu loh. Berdoa, ya, percaya Tuhan bisa menolong. Tuhan bisa menolong Daud, Tuhan bisa menolong kita. Kita harus berubah. Kalau selama ini kita jarang mendoakan, kita tak serius berdoa. Ya, kalau ada hal-hal terjadi, kita hanya akan berusaha sekuat-kuatnya mengatasinya. Kalau bisa atasi syukur, kalau tak bisa atasi, ya kita terima saja. Jangan seperti itu. Kita harus berubah. Apapun terjadi, kita mohon Tuhan menolong. Dan bila Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang menggerakkan situasi suasana kita, Tuhan yang mengirim orang untuk menolong kita. Tuhan yang mengubah hati juga, sehingga masa kita itu terselesaikan. Kita ada orang yang mempunyai pertolongan. Jangan kita harus mengalami kegagalan. Kalau kita sampai gagal, kalau kita sampai harus menderita, itu karena kita tak mau berdoa. Nanti itu menjadi kesalahan kita sendiri. Ya, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menolong kita. Maka kita harus berdoa. Ya mulai sekarang berdoa sungguh-sungguh. Hal yang jadi begitu sulit itu tiap hari kita doakan. Tiap hari kita mohon kepada Tuhan. Mohon nggak percaya bahwa Tuhan mampu.
Tuhan bisa mengatasinya. Dan kita mohon Tuhan lakukan sesuatu ya untuk mengatasi masalah kita ini. Saya berdoa Bapak Ibu bisa mengimani ajaran ini sehingga menjadi berkat ya untuk kita, keluarga kita, dan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seperti Tuhan telah menolong Daud di masa kegentarannya, tambahkan kami iman, supaya kami juga bersandar dan berdoa kepada Tuhan. Dan lepaskanlah kami juga dari kegentaran kami. Tuhan Yesus, ubahkanlah, bantulah semua jemaat ini, agar hidup mereka berubah. Mereka jadi umat yang selalu tertolong oleh Tuhan. Umat yang kuat karena Tuhan mendengarkan doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.